few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Amalia Wiryani dengan NIM 222111380 dari kelas H5C. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil book review yang berjudul Hukum Acara Peradilan Agama yang ditulis oleh Dr. Sudirman MH. Nah, dan buku ini tuh diterbitkan dari IAIN Parepare Nusantara Press pada tahun 2021. Saya akan menjelaskan satu persatu dari bab pertama sampai bab ke-9, yaitu bab pertama ini berjudul tentang lembaga peradilan di Indonesia. Nah, secara khusus bab ini itu membahas tentang perubahan besar dalam kekuasaan kehakiman Indonesia sejak reformasi. Nah, mulai dari adanya TAP MPR RI nomor 10 garing MPR garing 1999 tentang pokok-pokok reformasi pembangunan hingga pengembangan dan perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 menjadi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang mengubah sistem penyelenggaraan negara di bidang yudikatif. Nah, masuk ke bab yang kedua, yaitu yang bertemakan hukum acara peradilan agama. Nah, pada bab ini itu fokus pada susunan kekuasaan, hukum acara, dan kedudukan hakim, serta segi-segi administrasi pada peradilan agama dan pengadilan tinggi agama. Nah, pengadilan agama itu berkedudukan di ibu kota kabupaten, kota, dan daerah. Hukumnya itu meliputi wilayah provinsi. Nah, mereka itu berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan mengutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. A few moments later. Lanjut ke bab yang ketiga, yaitu bertemakan gugatan dan permohonan pada PA. Nah, pada bab ini itu membahas tentang proses pengajuan gugatan dan permohonan di pengadilan agama. Nah, di sini itu dijelaskan syarat-syarat pengajuan dan jenis-jenis gugatan dan proses pengajuan yang harus dilewati. Nah, masuk ke bab yang keempat, ini bertemakan proses penerimaan perkara di PA. Nah, pada bab ini itu menjelaskan tahap-tahap yang harus dilalui saat perkara masuk ke pengadilan agama, mulai dari penerimaan perkara, lalu registrasi, hingga penyelesaian awal. Nah, yang kelima itu bab yang kelima itu bertemakan proses pemeriksaan perkara dalam sidang PA. Nah, di bab ini itu menjelaskan tahapan sidang, hakim, dan peserta sidang, detail tentang bagaimana proses pemeriksaan perkara dilakukan di hadapan majelis hakim. Lalu kita masuk ke bab yang keenam yang berjudul tentang pembuktian. Nah, bab ini itu fokus pada bagaimana sih bukti-bukti itu diperoleh dan dipresentasikan dalam sidang, termasuk jenis-jenis bukti dan standar pembuktian yang digunakan di pengadilan agama. Nah, lalu kita masuk ke bab yang ketujuh, yaitu tentang produk hukum PA. Nah, dijelaskan di sini nih, di bab ini tentang putusan hakim yang merupakan hasil dari sidang. Nah, termasuk jenis-jenis putusan dan syarat-syarat agar sebuah putusan dianggap sah. Nah, lalu kita masuk ke bab yang ke-8, yaitu tentang proses sita dan eksekusi. Nah, pada bab ini itu menjelaskan tentang tahapan-tahapan yang dilakukan setelah adanya putusan eksekutorial, detail tentang bagaimana sita dan eksekusi dilakukan demi menjalankan putusan hakim. Seperti itu. Lalu kita masuk ke bab yang terakhir nih, bab 9 tentang upaya hukum. Nah, di bab ini itu dijelaskan tentang langkah-langkah yang dapat diambil
partai sipil untuk melawan putusan hakim, termasuk jenis-jenis upaya hukum dan syarat-syarat agar upaya hukum berhasil. Nah, secara keseluruhan, buku ini itu memberikan gambaran detail tentang proses beracara dalam sidang pengadilan agama, mulai dari lembaga peradilan agama, susunan dan kekuasaan hukum acara, gugatan dan permohonan, prosedur penerimaan perkara hingga produk hukum dan upaya hukum. Nah, buku ini itu sangat bagus dan sangat berguna bagi mahasiswa dan mengajar di bidang hukum acara peradilan agama. A few moments later. Buku ini tuh memberikan panduan komprehensif mengenai sistem peradilan agama di Indonesia. Nah, dalam buku ini penulis itu menjelaskan berbagai aspek penting mulai dari struktur lembaga peradilan hingga proses hukum yang berlaku, sehingga sangat relevan bagi mahasiswa dan praktisi hukum. Menyampaikan informasi yang jelas dan struktur, memudahkan pembaca memahami kompleksitas hukum acara. Nah, selain itu, hukum ini juga membahas prosedur penerimaan perkara, proses pemeriksaan, dan upaya hukum dalam konteks peradilan agama. Nah, dengan pendekatan yang sistematis, Dr. Sudirman ini berhasil menyelesaikan materi yang tidak hanya teoritis tetapi juga praktis, mendukung pembelajaran aktif di kalangan mahasiswa. Nah, kesimpulan dari buku ini merupakan sumber yang berharga untuk memahami hukum acara di pengadilan agama. Lalu buku ini itu menawarkan wawasan yang mendalam yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan hukum di Indonesia. Nah, karya beliau ini diharapkan dapat menjadi referensi penting bagi pengajar dan mahasiswa. A few moments later. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya paparkan bisa bermanfaat bagi teman-teman. Saya kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.